Ya, saudara, sebanyak 25 kabupaten kota yang tahun ini ikut menyelenggarakan pilkada hanya menampilkan satu pasangan calon atau calon tunggal. Satu di antaranya yakni di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Apa dan bagaimana fenomena kotak kosong ini bisa terjadi? Kita akan membahasnya bersama dengan Ketua KPU Humbang Hasundutan, Bapak Binsar Pardamaian, yang telah tersambung secara daring bersama kami. Selamat pagi, Pak Binsar. Ya, selamat pagi Mbak Maya. Ya, baik. Selain itu, saudara telah hadir pula bersama saya di Studio 4 TVRI, Ketua Harian Forum Peduli Demokrasi Humbahas, Bapak JS Simatupang. Selamat pagi, Pak JS. Selamat pagi. Silakan Pak, boleh diletakkan maskernya. Baik, kita akan membahas fenomena kota kosong di Sumatera Utara, khususnya di Kabupaten Humbang Hasundutan. Karena Kabupaten Humbahas ini bukan satu-satunya ya Pak di Sumatera Utara yang pasangan calonnya tunggal atau melawan kota kosong. Bagaimana Pak JS melihat fenomena kota kosong ini terjadi bahkan cenderung meningkat di gelaran pilkada? Baik, selamat pagi kepada TVRI dan semua pemirsa, secara khusus kepada rekan-rekan di Kabupaten Humbahas. Pak Binsar, selamat pagi. Selamat pagi Pak Des. Fenomena adanya calon tunggal hemat saya sekarang ini adalah kegagalan para partai-partai mendidik kadernya. Ini harus benar-benar menjadi PR pada partai yang memang mempunyai anggota yang signifikan untuk mencalonkan kadernya. Sehingga calon tunggal itu tidak terjadi. Kenapa terjadi calon tunggal itu? Ya karena memang partai yang mempunyai kursi di setiap kota madya, kabupaten, bahkan provinsi, ya menggiring kepada satu calon. Ini kan tidak demokratis. Pilkada ini kan pertandingan untuk menjadi pemimpin. Kalau pertandingan itu nggak boleh main tunggal, dia main tunggal bertanding sama siapa? Ini bukan demokrasi namanya. Nah sehingga semakin banyak terjadinya calon tunggal, ini sangat luar biasa demokrasi yang tersiksa. Ya kalau kita di Humbahas putra-putra daerah sekarang ini menyebut ini adalah jolim demokrasi. Baik. Ya, ini paling tidak gambaran yang kita cermati saat ini. Selain kaderisasi yang kurang dilakukan oleh partai politik, khususnya di daerah Humbahasnya sendiri, apakah ada mungkin indikasi dari mahalnya ongkos politik yang harus dibayar katakanlah oleh para calon? Nah ini kan suatu perbuatan yang menurut semua tokoh politik, pelaku politik, ongkos ini sangat besar. Ya, belum lagi kepada katanya masyarakat, belum lagi kepada partai. Tetapi terlepas dari segala biaya itu, setiap calon itu kan sudah siap. Persoalannya sekarang, apa memang benar-benar hanya calon tunggal yang berada di suatu tempat itu yang menjadi opini dari partai? Di Humbahas sangat riskan kejadian. Beberapa balon ada elektabilitasnya malah lebih tinggi dari petahana sekarang, calon tunggal sekarang. Ya, tapi tidak diakomodir. Bahkan itu ketua partai. Ini menjadi pertanyaan buat masyarakat. Buat apa mereka memilih partai ini dan ketua partainya mempunyai elektabilitas bagus, tetapi partai tersebut tidak mencalonkan. Ini kan menjadi luar biasa. Saya kira teman-teman di Humbahas, ya seperti rekan saya Pak Binsar, segala-galanya tokoh-tokoh yang berada di sana, mari kita bersama memberitahukan, memberikan pelajaran kepada masyarakat bahwa demokrasi itu tidak ada yang tertutup lagi saat ini. Baik, saya akan beralih ke Pak Binsar. Pak Binsar, bagaimana bisa terjadi kemudian kota kosong di Kabupaten Humbahas ini, Pak? Maksud kami calon tunggal, hanya memunculkan calon tunggal. Iya, baik. Berdasarkan PKPU 5 tahun 2020 bahwa KPU Kabupaten Humbang Hasundutan itu membuka pendaftaran pada tanggal 4 sampai 6 September. Namun pada kenyataannya bahwa di masa pendaftaran hanya ada satu bakal pasangan calon yang mendaftar ke kantor KPU Kabupaten. Dan oleh karena itu, KPU Kabupaten Humbang Hasundutan sudah melakukan penundaan pada tanggal 7, kemudian KPU melakukan sosialisasi
tanggal 8, 9, 10 dan membuka kembali pendaftaran kepada masyarakat maupun partai politik yang ingin mencalonkan diri. Namun faktanya bahwa sampai dengan masa perpanjangan hanya ada satu bakal pasangan calon yang mendaftarkan diri. Kemudian KPU Kabupaten Humbang Sundutan melakukan verifikasi terhadap syarat calon dan bakal pasangan calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat. Jadi secara undang-undang bahwa proses yang terjadi di Humbang Sundutan itu sudah memenuhi Undang-Undang 10 tahun 2016 pasal 54C ayat 1A. Setelah dilakukan penundaan sampai berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat satu paslon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian paslon tersebut dinyatakan memenuhi syarat. Saya kira itu kronologi yang bisa kami sampaikan kepada Mbak Maya. Baik, lalu sesuai PKPU apakah ada ketentuan khusus untuk penyelenggaraan pilkada calon tunggal, Pak? Ya baik, ketentuan khusus dalam pemilihan dengan satu pasangan calon itu diatur di PKPU 14 tahun 2015, terakhir juga dengan PKPU 13 tahun 2018, bahwa nanti pemilihan satu pasangan calon itu menggunakan surat suara yang memuat dua kolom. Yang pertama kolom berisi foto pasangan calon, kemudian foto kolom kosong yang tidak bergambar. Pada tanggal 24 September kemarin, KPU Kabupaten Humbang Sundutan sudah melakukan pengundian tata letak bagi paslon bahwa pasangan calon Bupati Humbang Sundutan itu fotonya berada di sebelah kiri dan kolom kosong berada di sebelah kanan. Jadi ini juga sekalian dibawa dari kami bahwa memilih kolom kosong itu telah menurut undang-undang sesuai dengan Undang-Undang 10 pasal 54B ayat 2. Itu yang bisa kami sampaikan ke Maya. Baik, saya akan beralih kembali ke Pak JS. Pak JS tadi sempat menyatakan bahwa ini merupakan penjoliman demokrasi karena hanya ada pasangan tunggal di sini. Mungkin bisa dipaparkan lebih jauh Pak terkait dengan calon tunggal ini. Apakah memang menyalahi sistem demokrasi dan apa nanti dampaknya terhadap demokrasi di masyarakat? Kalau calon tunggal tidak melanggar hukum ya, apa yang dipaparkan rekan ketua KPU di Humbahas, ya itu memang tugas mereka. Sudah melaksanakan sesuai peraturan, tidak melanggar hukum. Tetapi politik ini ada etika moral. Ya, seandainya saya menjadi pelaku berniat memborong semua partai, itu bukan demokrasi. Ya, berarti tidak siap bertanding itu. Jadi etika moral berpolitik itu harus memang benar-benar bertujuan sebagai pemimpin itu melayani rakyat, bukan takut bertanding gitu loh. Kita bisa bayangkan bagaimana kalau juara tidak bertanding, apalagi untuk menjadi pemimpin. Humbahas ini tidak bisa dibohongin, sangat banyak kader-kader. KPUD tidak punya kesalahan dalam melakukan tahapan pilkada sampai nanti pilkada. Cuma mungkin himbauan saya kepada KPUD, karena peraturan kalau calon tunggal itu adanya kolom kosong, sosialisasinya lebih gencar kepada masyarakat, karena masyarakat itu sangat mungkin tidak mengerti apa itu. Tetapi demokrasi yang dilakukan dalam setiap calon tunggal, kalau menurut hemat saya, ini benar-benar tidak membuka peluang kepada masyarakat untuk menentukan pilihan yang bijak terhadap calon-calon. Walaupun kan ada pilihan kota kosong. Lalu kemudian bagaimana terkait dengan sosialisasinya? Karena apakah dengan memilih kota kosong bisa diartikan masyarakat tersebut atau pemilih tersebut golput, begitu Pak JS? Pemilih dalam setiap pilkada itu dengan adanya sekarang putusan Mahkamah Konstitusi ya tentang kekuatan hukum legalitas daripada kota kosong, ada 3 posisi. Jadi ada yang memilih calon tunggal, ada yang memilih kota kosong, dan bahkan ada yang jadi golput. Ini menjadi PR buat para petinggi partai sebenarnya. Sehingga kalau menurut hemat kita, bahwa kolom kosong ini perlu lagi perbaikan. Perbaikannya supaya masyarakat itu paham ketika memilih kolom kosong atau kotak kosong ada manfaat demokrasinya. Ada. Yaitu tidak sependapat dengan calon tunggal. Kalau kolom kosong kan tidak. Kolom kosong ya aku nggak mau tahu lah itu ada pilkada apa tidak gitu. Nah di sini tugas khususnya KPUD yang memang ditugaskan oleh peraturan untuk mensosialisasikan. Saya tahu di Humbahas
rekan-rekan KPUD sudah melakukan ini, tetapi masih setingkat mungkin kalangan kota. Kepedusunan itu tidak, mereka tidak tahu itu. Ini yang menjadi PR. Mungkin terhambat dengan tenaga-tenaga KPUD. Tetapi saya yakinkan bahwa kekuatan hukum daripada kotak kosong ini sudah jelas dan penuh arti bahwa penolakan masyarakat terjadi terhadap calon tunggal. Bukan terlepas menang tidaknya nanti kolom kosong itu. Tetapi kekuatan kemenangan apabila terjadi kemenangan kolom kosong, ini kan menampar muka para petinggi elit politik. Baik, untuk di Humbahas sendiri apakah sudah ada masyarakat yang menunjukkan sikap untuk mendukung kolom kosong atau kotak kosong? Ya, saya bisa katakan ya, nanti boleh mungkin juga sedikit rekan ketua KPUD menjabarkan. Sekarang fenomena yang terjadi di sana sudah luar biasa sekali. Ya, animo masyarakat untuk memilih kolom kosong. Saya sebagai putra daerah merasa hampir menangis melihat situasi ini. Jadi ada kesadaran politik juga dari masyarakat begitu. Luar biasa walaupun saat ini. Tadi sosialisasi baru dilakukan di tingkat perkotaan. Kita tanyakan langsung kepada Ketua KPU di Humbahas, apakah sosialisasi sudah diberlakukan dengan baik Pak, berjalan hingga ke pedesaan misalnya untuk sosialisasi pencoblosan kotak kosong? Ya, baik Mbak ya. Memang di Humbang Hasundutan dari 3 kali pilkada memang baru kali ini kita melaksanakan pemilihan dari satu pasangan calon. Jadi saya kira memang pemilihan itu dengan satu pasangan calon itu hal yang baru yang terjadi. Yang bisa kami sampaikan bahwa KPU Kabupaten Humbang Hasundutan sudah melakukan sosialisasi yang pertama melalui radio, kemudian saat ini kita sudah memasang spanduk dan baliho di 154 desa dan 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Humbang Hasundutan. Kemudian ke depan kita akan melakukan sosialisasi tatap muka baik kepada kelompok masyarakat berbasis pemilih. Ada basis pemilih perempuan, kemudian basis pemilih pemula, basis pemilih keagamaan dan lain-lain. Saya kira kami mohon diberi kepercayaan untuk melakukan sosialisasi ini karena kami juga sadar bahwa pemilihan kali ini memang baru pertama kali terjadi di Humbang. Memang menjadi tantangan tersendiri bagi kami. Selain soal partisipasi pemilih juga soal kondisi COVID-19 sekarang. Kami juga berharap nanti bahwa kita melaksanakan pemilu ini bahwa pilkadanya damai, pembendahan pemilunya juga sehat. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan bahwa KPU Kabupaten Humbang Hasundutan sudah melakukan sosialisasi. Dan kedepannya akan lebih gencar lagi Mbak Maya. Baik, Pak Binsar, karena hanya ada satu calon tunggal, apakah ini artinya minim juga pelanggaran di pilkada sana? Saya kira terkait pelanggaran mungkin teman-teman Bawaslu yang punya datanya, tapi saya kira memang terkait kolom kosong memang di Humbang Hasundutan terkait membantu sosialisasi baik merubah spanduk maupun baliho memang sangat banyak. Saya kira nanti teman-teman Bawaslu nanti yang akan melihat potensi pelanggaran yang terjadi terkait ini. Saya kira itu Mbak Maya. Pak Binsar, lalu bagaimana dengan masyarakat bisa membedakan antara ini merupakan golput atau ini telah menyalurkan suara, namun yang dipilih kemudian bukan pasangan calon tunggal, melainkan kotak kosong atau kolom kosong. Bagaimana kemudian bisa dibedakan? Ya, baik Mbak Maya, terkait pemilihan, saya kira relatif sama pemilihan dengan satu pasangan calon maupun 2 pasangan calon. Yang berbeda adalah desain surat suaranya. Kalau desain surat suara kita tidak memuat nomor urut, hanya dia kolom kiri atau kolom kanan. Jadi di media sosialisasi kami juga melalui spanduk atau baliho yang kami pasang di sampai tingkat desa itu menyebutkan bahwa pemilih dapat melakukan atau menyampaikan hak pilihnya dengan cara mencoblos pada foto pasangan calon atau kolom kosong. Jadi pilihannya ada 2, mencoblos foto pasangan calon atau mencoblos kolom kosong. Nah, untuk konteks Humbang, foto pasangan calon ada di sebelah kiri dan kolom kosongnya di sebelah kanan. Jadi masyarakat memilih 2 pilihan tersebut, foto paslon atau kolom kosong yang tidak bergambar. Saya kira itu Mbak Maya.
Baik, jadi masyarakat diharapkan tetap menyalurkan suara mereka dengan datang ke TPS dan memberikan suaranya. Lalu untuk tingkat partisipasi berapa persen yang ditargetkan di Kabupaten Humbahas, Pak? Iya, untuk sebelum pandemi memang kita targetnya itu 77,5%. Nah, terkait itu kita masih tetap on the track sesuai dengan target itu. Kita akan melakukan bentar sosialisasi agar target partisipasi pemilih yang 77,5 itu boleh tercapai dengan baik. Saya kira itu Mbak Maya. Saat ini juga tengah dalam tahap debat di tiap daerah yang menyelenggarakan pilkada untuk pasangan calon tunggal ini. Bagaimana proses penyelenggaraan debatnya, Pak? Ya, saat ini KPU Kabupaten Humbang kan belum melakukan debat publik dengan paslon. Artinya dalam konteks satu pasangan calon berarti kegiatan yang terjadi adalah penajaman visi dan misi dari paslon. Kita akan rencanakan nanti kalau tidak di akhir November atau di awal Desember, karena saat ini kita masih mengumpulkan atau menyusun strategi bagaimana melakukan debat publik dengan satu pasangan calon yang baik dan terlihat netral. Saya kira itu Mbak Maya. Baik, saya beralih ke Pak JS kembali. Yang menarik adalah saat ini sedang tahapan debat publik. Lalu bagaimana untuk di Humbahas ini sendiri harapannya dalam tahapan debat publik? Karena tidak ada lawan untuk beradu visi maupun misi dan juga program-program. Baik, saya kira KPUD bisa mengambil suatu diskresi ya. Itu diberikan ruang ya. Saya sodorkan kepada rekan ketua KPUD. Yang namanya debat kan ada partner. Nah sekarang partner calon tunggal kan ada kolom kosong. Saya kira terserah kepada ketua KPUD mengundang siapa yang menjadi terlihat di Humbahas itu menjadi pendukung kolom kosong. Saya katakan misalnya saya sudah pasti mendukung kolom kosong. Kita sudah mendirikan forum untuk mengontrol demokrasi. Kita bersedia diundang untuk debat. Bukan menyerang, ya perlu kita sampaikan bahwa kita tidak menyerang calon tunggal. Ya karena itu tidak melanggar undang-undang. Yang kita tidak mau, jangan demokrasi itu diumpetin oleh, kalau kata orang Jawa diumpetin, kalau kata orang Medan, dirampok gitu loh, oleh elit-elit politik. Sehingga masyarakat kampung itu bisa seperti masyarakat kota, berani bersuara, berani mengatakan. Saya kira Ketua KPUD saat ini memang cukup bagus bekerjanya. Saya ajukan jempol kepada teman-teman. Hanya memang kekurangan tenaga itu dipastikan. Tidak sampai kepada lokasi ya, apalagi lokasi di Humbahas itu masih 60% itu perkampungan dan jalannya rusak semua. Baik. Ya, sehingga tenaga itu diperlukan. Nah, debat publik saya sodorkan kepada Ketua KPUD sebagai putra Humbahas yang sama. Jangan hanya calon tunggal yang diundang. Berikan ruang kepada masyarakat atau siapapun yang dirasa oleh KPUD bisa menjadi sparring partner daripada calon tunggal. Baik, kita akan harapkan penyelenggaraan pilkada di Humbahas berjalan dengan aman, lancar dan baik. Tentunya demokrasi juga berjalan baik walaupun di sana hanya ada calon tunggal. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak JS Simatupang, Ketua Harian FPDHH dan juga telah tersambung juga bersama kami tadi secara virtual Bapak Binsar Pardamaian Sihombing, Ketua KPU Humbang Hasundutan. Terima kasih Bapak-Bapak telah bergabung di Ruang Demokrasi. Sama-sama. Selamat pagi. Saya akan sampaikan salam koko kepada Pak Ketua KPUD. Selamat bertugas. Ya, terima kasih Pak Jess. Baik, saudara, perbincangan ini sekaligus menutup jumpa kita di Ruang Demokrasi. Mari kita tunjukkan demokrasi yang sehat menuju Indonesia kuat. Saya Maya Karim, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi, dan sampai jumpa.